Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Madrasah Aliyah Tawakal Denpasar, kelas 11 IPA, akan membahas mengenai pergaulan bebas. Silahkan disimak video berikut. 1. Pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah perilaku yang menyimpang yang melanggar norma agama maupun keasusilaan. Pergaulan bebas adalah bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas aturan dan norma-norma yang berlaku dalam agama maupun masyarakat. Pergaulan bebas diantaranya seperti meminum minuman keras, mengonsumsi narkoba, menjalin pertemanan dengan lawan jenis secara berlebihan sehingga terjadi perzinaan, tawuran, dan lain-lain. Perbuatan tercela tersebut sangat merugikan diri sendiri. Pergaulan bebas lebih banyak dilakukan oleh para remaja yang masih mencari jati diri sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Remaja yang tidak dibekali dengan ilmu agama, maka sangat rentan melakukan pergaulan bebas. Peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter remaja sehingga tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Selanjutnya mengenai zina. Zina berasal dari kata bahasa Arab yaitu zana yazni zinaan, yang dimana artinya adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut agama. Selanjutnya yang ketiga yaitu jenis-jenis zina. Zina di dalam Islam dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama zina muhsan dan yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Hukuman daripada zina muhsan ini adalah dirajam apabila memenuhi syarat, yakni saksi sebanyak 4 orang. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang belum pernah menikah atau masih perjaka ataupun gadis. Hukuman dari zina ghairu muhsan ini adalah didera sebanyak 100 kali, lalu ditambah dengan diasingkan ke tempat yang jauh dari tempat ia tinggal. 4. Dampak negatif perbuatan zina. Yang pertama, mendapat dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghancurkan harkat dan martabat diri di hadapan Allah dan manusia. Yang ketiga, hina di mata Allah dan manusia sehingga sulit mendapat kepercayaan orang lain. Yang keempat, mengakibatkan kefakiran dan kemiskinan. Yang kelima, merusak masa depan dan termasuk aib berkepanjangan. Yang keenam, dapat tertular penyakit kelamin berbahaya seperti HIV atau AIDS. Yang ketujuh, merusak garis keturunan. Yang kedelapan, mendapat siksa di dunia dan akhirat. Bagaimana juga dijelaskan di surat An-Nur ayat 2 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad azabahu ma ta'ifatum minal mu'minin, yang memiliki terjemahan atau arti yang bisa dibunyikan sebagai perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 dali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk atau menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang pertama ada di surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sebagai orang yang beriman, sudah sepantasnya kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang bisa mendekatkan kepada zina. Seperti zina mata atau ain, yaitu ketika melihat lawan jenis dengan perasaan suka dan senang. Lalu zina hati atau qalbi, saat kita menghayal atau memikirkan lawan jenis dengan perasaan bahagia. Zina ucapan atau lisan, saat kita membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang dan suka. Yang terakhir, zina tangan atau yadin, ketika kita dengan sengaja menyentuh lawan jenis
dengan perasaan senang dan suka. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Wala tantahibu nuhbatan yarfa'un nas ilaihi fiha absaruhum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Artinya, tidaklah seseorang berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang meminum minuman keras ketika meminumnya dalam keadaan beriman. Tidaklah seseorang melakukan pencurian dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seseorang merampas sebuah barang rampasan di mana orang-orang melihatnya ketika melakukan dalam keadaan beriman. Dalam hadis riwayat Muslim tersebut dapat disimpulkan kalau bahwa orang yang beriman adalah orang-orang yang tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti berzina. Karena berzina itu perbuatan yang sangat keji. C. Perbuatan yang mengantarkan kepada zina. Terdapat beberapa perbuatan yang apabila dilakukan akan mengantarkan seseorang untuk lebih dekat kepada zina. Di antaranya, 1. Berkhalawat, berduaan di tempat sepi. Rasulullah SAW bersabda telah memperingatkan dalam sabdanya, La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana salisahuma syaitan. Dan artinya, tidaklah seseorang lelaki berduaan dengan seseorang wanita kecuali yang ketiganya setan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, memandang wanita yang tidak halal baginya. Penglihatan adalah nikmat Allah SWT yang harus disyukuri oleh hambanya. Akan tetapi, banyak manusia yang malah menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Terlebih di era ini di mana banyak sekali gambaran wanita yang terbuka. Hal ini menjadi sebab perbuatan menuju zina. Atas dasar ini, Allah SWT memerintahkan hambanya untuk menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan. 3. Berpacaran. Berpacaran adalah suatu hal yang saat ini marak di kalangan remaja masa kini. Padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perangkap setan untuk menjerumuskan anak cucu Adam ke dalam perbuatan zina. Pacaran mengandung sekian banyak kemaksiatan seperti memandang, menyentuh, dan berduaan, yang notabene merupakan zina mata, lisan, hati, pendengaran, tangan, dan hati. 4. Menyentuh seorang yang bukan mahramnya. Menyentuh yang bukan mahram adalah perkara yang dianggap biasa dan lumrah di tengah masyarakat. Disadari atau tidak, perbuatan tersebut merupakan pintu setan untuk menjerumuskan manusia kepada perbuatan keji seperti zina. Oleh karena itu, Islam melarang yang demikian itu, bahkan mengancamnya dengan ancaman yang keras. Rasulullah SAW bersabda, seorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi adalah lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kita harus bisa menjauhi pergaulan bebas dan perzinaan. Hal itu dikarenakan perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Perzinaan akan menimbulkan problema sosial yang sangat membahayakan masyarakat, seperti bercampur aduknya keturunan, menimbulkan rasa dendam, dengki, benci, sakit hati, dan menghancurkan kehidupan rumah tangga.